Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku rahmat. Tapi ini hadis batil kata Imam Ibnu Hazm. Sanad dan matanya batil. Kenapa batil sanadnya? Tidak ditemukan sanadnya. Sehingga hadis ini disebut oleh para ulama la aslalahu, tidak ada asalnya. Kenapa matanya batil? Karena kalau persatuan rahmat, persatuannya adab. Kalau perselisihan rahmat, persatuan adab. Dan dalam Al-Quran justru Allah menganggap bahwa perselisihan itu bukan rahmat. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum apa? Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan senantiasa mereka berselisih kecuali siapa? Kecuali siapa? Kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Ternyata yang tidak berselisih itu yang rahmat. Sebab Allah mengatakan senantiasa mereka berselisih. Lalu Allah mengecualikan siapa yang tidak berselisih? Yang dirahmati oleh Rabbmu. Berarti perselisihan itu bukan rahmat. Tegas kok ayat ini. Iya. Nah, kalau misalnya perselisihan rahmat, antum musyawarah cari apa? Jangan cari mufakat, Pak, cari perselisihan. Rahmat. Setiap kali mufakat, jangan mufakat, jangan. Ayo perselisih lagi, rahmat. Oh yang lah. Ya. Ini kaidah dari mana, Pak? Ya, Allah dan Rasulullah menyuruh kita bersatu padu kok. Allah tidak menyuruh kita berselisih. Kapan umat Islam bersatu? Nah, kapan? Kita semua boleh nanya ya. Kapan umat Islam bersatu? Apa makna persatuan dalam Islam? Sebab kata persatuan menjadi slogan. Iya. Kata persatuan menjadi slogan. Nah, sebagaimana kata keadilan menjadi slogan. Keadilan menjadi slogan utama kaum Khawarij. Ya, dari zaman Nabi SAW. Ketika mereka katakan apa? Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Ini slogan Dzul Khuwaisirah. Kemudian dibawa oleh penganut Khawarij setelah itu. Ketika mereka menuduh siapa? Utsman tidak berbuat adil. Kemudian menuduh Ali dan lain sebagainya. Sampai khalifah setelahnya sampai hari ini diwarisi oleh para Khawarij hari ini ya. Mereka slogannya adalah menuduh para pemerintah, para penguasa bahwa mereka tidak adil. Kemudian mereka membuat slogan berbuat adillah. Ya. Mungkin membawa ayat, mungkin membawa hadis, ya. Mereka membuat slogan itu. Sama dengan slogan apa? Persatuan. Ya, persatuan banyak nama, mau nama partai juga persatuan, nama jamaah organisasi juga persatuan. Karena slogannya bagus. Slogan bagus. Mungkin niatnya bagus, ingin menyatukan kaum muslimin. Tapi persatuan yang seperti apa? Persatuan yang sebenarnya atau persatuan hanya secara zahir? Ya. Persatuan secara zahir. Seperti halnya dengan persatuan-persatuan kelompok-kelompok yang di atas ahli bidah. Ikhwanul Muslimin. Namanya bagus tidak Ikhwanul Muslimin? Apa artinya? Persaudaraan kaum muslimin. Benar. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslimil muslim kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Muslim dengan muslim yang lainnya saling menguatkan seperti satu bangunan. Kemudian Nabi mencontohkan tangannya, jari jemarinya seperti ini. Bagus slogannya. Ikhwanul muslimin, persatuan kaum muslimin. Tapi persatuan di atas apa? Mungkin pernah kita sebutkan atau belum di sini. Bahwa dahulu ketika siapa? Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, datang kemana? Ke Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi rahimahullah, alim salafi. Ya, alim salafi. Dan ini siapa? Sufi Hasan al-Banna. Hasan al-Banna datang kepada Syekh Muhammad Hamid Fiqi, alim salafi di Mesir, sama-sama orang Mesir semuanya. Cuman bedanya Syekh ini Muhammad Hamid Fiqi adalah seorang alim salafi dan alumni dari Al-Azhar. Hasan al-Banna datang, dikatakan, ya Syekh Muhammad, ayo kita buat lembaga dakwah, ya, menyatukan kaum muslimin. Kata Syekh Muhammad Hamid Fiqi, seorang alim ini, ya Syekh Hasan, ala ayyi asas kita buat lembaga persatuan ini, di atas asas pondasi apa? Kata Hasan al-Banna, ya, ala asas Islam, di atas pondasi Islam. Bagus tidak?
Bagus. Bukan di atas demokrasi, bukan, di atas Islam, bagus. Tapi ingat nih cerdasnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Bal ala asas tauhid was sunnah. Tidak, saya tidak setuju. Tapi kalau membuat di atas fondasi tauhid dan sunnah, baru kita buat sebuah lembaga, yayasan atau organisasi. Kata Hasan Al-Banna, kalau di atas tauhid dan sunnah, nanti yang di luar orang-orang yang tidak bertauhid dan tidak sunnah nggak mau gabung sama kita. Khawarij nggak mau gabung, Sufi nggak mau gabung, Asy'ari nggak mau gabung, Syiah nggak mau gabung, ya Kuburi nggak mau gabung. Terus gimana kita? Ya sudah, kita nggak akan bisa bersatu. Akhirnya Hasan Al-Banna melanjutkan perjuangannya dengan ikhwan muslimin. Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah, beliau melanjutkan perjuangan beliau dalam mendakwakan tauhid dan sunnah, ya, di bawah Jamaah Ansari Sunnah Al-Muhammadiyah di Mesir. Jadi ini dua semacam organisasi dakwah, yang ini salafi, yang ini hizbi ikhwani. Dan tidak pernah ketemu. Yang ini selalu menyerukan kepada tauhid dan sunnah, yang ini menyerukan kepada apa? Persatuan. Tapi ngumpul di tubuh ikhwan muslimin, Sufi, Asy'ari, Mu'tazili, Khawarij, bahkan Syiah Rafidhah, bahkan Nasara ada. Apa Nasara? Kafir ada di sana. Jadi jangan heran kalau ada partai, ya, yang itu manhaj ikhwan muslimin, kemudian dia buat apa? Mengajukan mengajukan calegnya dari kaum Nasara. Jadi jangan heran, kenapa? Karena memang dari pusatnya sana sudah biasa seperti itu. Ya. Nah, ini persatuan yang mereka mau. Makanya ini seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat itu mereka seperti bersatu, tapi pada asalnya mereka apa? Bercerai-berai. Bagaimana mungkin mereka bersatu ketika akidahnya berbagi macam? Coba kalau seandainya mereka menang. Kalau menang, kira-kira ketika di atas, cakar-cakaran apa bersatu? Cakar-cakaran, tendang-tendangan, dan jelas. Dan itu dibuktikan oleh kaum muslimin. Maka persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas al-haq berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Nah, kita mau bersatu, tapi persatuan di atas al-haq. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan bersatulah kalian di atas tali Allah, Al-Quran dan Sunnah, al-haq. Wa la tafarraqu. Karena berpecah belah ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi, sifatnya orang-orang musyrik. Ya, tapi persatuan yang hakiki ada persatuan di atas al-haq. Makanya ahli sunnah disebut apa? Al-jamaah, karena mereka bersatu di atas sunnah Nabi. Ya, bukan bersatu di atas bid'ah. Makanya disebut ahli sunnah wal jamaah. Mereka bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan ahlul bidah wal ahwa. Ya, mereka ahlul bidah bersatu di atas hawa. Ya, bukan di atas sunnah. Maka jangan mudah tertipu dengan persatuan yang semu. Itu cerita dari mutawatir. Disebutkan oleh Syekh Hasan Ibn Abdul Wahhab Ibn Marzuq Al-Banna hafizahullah. Ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Abdillah Khalid Ibn Uthman Al-Misri hafizahullah taala, berjudul Al-Mudaharat wal Ightiyalat laisa min manhaji salaf wa innama min manhaji al-khawariji al-bugha. Demonstrasi, ya, kemudian penculikan, ini bukan manhaj salaf, tapi manhaj khawarij bugha, judul kitabnya. Dan itu diceritakan oleh Syekh Hasan Ibn Abdul Wahhab Al-Banna, bukan Al-Banna Ikhwani, Al-Banna Salafi, masih hidup, umur 93 tahun sekarang beliau. Dulu termasuk dosen pertama di Jamiah Islamiyah, hafizahullah ta'ala.